pertama dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya daripada dosa berzina, dosa mencuri, dosa membunuh. Nah, ini bapak-bapak. Tapi masih banyak orang yang ada saja yang tidak sholat. Ini ada saja yang tidak sholat dan takut dia membunuh, takut mencuri, tapi tidak takut meninggalkan sholat. Padahal dosanya mencuri dan membunuh itu lebih ringan daripada dosa meninggalkan sholat. Wa anna ithmahu inda Allah a'zam min ithmi qatlin nafsi wa akhdil amwal wa min ismi zina wa syariqah wa sirbil khumr wa annahu muta'arridun li'uqubatillah wa sakhtihi wa fid dunya wa khazyihi fid dunya wal akhirah. Nah, jadi orang yang tidak sholat ini bapak-bapak, dia berhadapan dengan hukum Allah tidak saja di akhirat, tapi bisa jadi di dunia dia akan mendapatkan kemalangan hidup ini. Jadi nanti di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Makanya Allah mengatakan mereka orang-orang ini protes nanti di hari kiamat kepada Allah. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa hari ini engkau kumpulkan kami di padang mahsyar ini dalam keadaan buta, padahal dulu kami melihat. Apa kata kemudian Allah berfirman? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Begitulah kamu dulu di atas dunia ketika datang perintah-perintah kami, larangan-larangan kami. Tapi kamu tidak peduli kata Allah. Maka pada hari ini kamu tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari ini kamu dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dunia akan mengalami kesusahan hidup, kegundahan hati. Nanti di akhirat dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta, karena dulu di dunia dia tidak mendatangi perintah-perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian bapak-bapak rahimakumullah, kita akan lanjutkan sedikit. Tsumma ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmihi ala qaulain. Nah, bagaimana hukumnya sekarang orang-orang yang meninggalkan sholat malas? Dia sama sekali tidak sholat karena malas, bukan karena mengatakan tidak wajib, tapi karena malas. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama adalah annahu fasiqun asin murtakibun likabirah. Yang pertama mengatakan orang itu fasik, kemudian ia bermaksiat dan melakukan dosa besar, walaisa bikafir, tapi dia tidak kafir. Nah, ini pendapat yang pertama. Kenapa bapak-bapak? Wabihi qalal aktsarun wa huwa madhhabus Tsauri wa Abi Hanifah wa ashabuhu wa Malik wa Syafi'i fil masyhur anhu wa Ahmad inda riwayatain. Jadi ternyata jumhur ulama mengatakan kalau orang meninggalkan sholat malas, dia meninggalkan sama sekali, maka dia disebut asin atau fasik. Orang ini fasik. Kalau punya anak perempuan, dia tidak boleh menjadi walinya. Walinya akan kembali kepada hakim. Ini kalau orang yang tidak sholat. Nah, kalau mau menjadi wali anaknya, dia harus bertaubat kepada Allah dan harus mulai sholat. Nah, ini syarat-syaratnya.
Nah, kemudian Bapak-bapak, pendapat yang kedua adalah annahu kafirun kharijun an millatil Islam. Jadi pendapat yang kedua bahwa orang ini kafir dan keluar dari agama Islam. Dan kalau orang ini mati nanti Bapak-bapak, orang-orang yang tidak sholat ini mati, sebagian ulama mengatakan satu, jangan dimandikan. Yang kedua, jangan dikafankan. Yang ketiga, jangan dimakamkan di pemakaman orang Islam. Kalau bisa, buang-buang di pinggir jalan supaya digilas oleh mobil yang lalu lalang. Begitulah kehidupannya di dunia orang yang meninggalkan sholat ini. Karena dianggap murtad. Maka buang-buang. Ini. Tapi kata para ulama, kalau kita tidak khawatir dengan penyakit yang ditimbulkan dari badannya itu, maka kita akan saut-saut dia, kita akan buang-buang. Nah, karena kita khawatir, maka kita tanam dia kayak kita tanam punti, kayak kita tanam sampi basong mati. Seperti itu. Begitu kerasnya ketika orang yang tidak sholat karena dianggap murtad. Sebagaimana firman hadis Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salah, faman tarakaha faqad hadamaddin. Ini. Jadi pembatas antara kita dengan kekafiran, dengan Islam dan kekafiran itu adalah sholat. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang tidak mendirikannya, maka dia telah menghancurkan agama. Itu bayangkan Bapak-bapak, karena tidak sholat, jadi dianggap agama ini hancur. Ini karena tidak sholat, jadi agama ini jadi hancur. Berarti artinya Bapak-bapak, setelah syahadat, bahwa sholat inilah yang paling diperhitungkan. Jadi al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salah. Itu batas antara kita dengan kekafiran itu sholat. Kalau kita sholat berarti kita muslim, dan kalau tidak sholat berarti kita sudah kafir. Nah, sebagaimana juga Bapak-bapak, kata para ulama, sebagaimana juga untuk mengetahui ada kefasikan, kemunafikan, sifat-sifat munafik di dalam hati kita ini, itu dilihat dari sholat subuh kita. Jadi barang siapa yang hadir sholat subuh, berarti hatinya bersih. Jadi sudah cukup menjadi alasan kita untuk mempercayai orang ini, kalau dia rajin hadir sholat subuh. Kalau ada amanah, percayakan, tidak usah ragu-ragu. Sebagai penutup Bapak-bapak, karena masih panjang pembahasan tentang sholat ini, sebagai penutup ya. Jadi dulu ada seorang yang soleh itu meminjam uang kepada yang lain. Ini karena keamanahannya, dia meminjam uang kepada yang lain. Padahal tidak saling kenal, tidak dekat begitu. Dan uang yang dia pinjam ini besar Bapak-bapak, besar sekali. Ukuran kita sekarang itu hampir 1.800.000.000. Tapi enteng saja dia memberikan ketika ditanya, manis syahid, siapa yang menjadi saksi bahwa kamu minjem uang sama saya? Apa jawabannya? Allahu syahidun, biar Allah saja yang menjadi saksi. Yang kedua, dia tanya lagi oleh yang punya uang, manid domin, siapa yang menjamin kalau nanti kamu tidak kembali? Siapa yang akan membayarkan utangmu ini? Apa kata orang yang minjam ini? Allahu domin, biar Allah saja yang menjamin. Akhirnya dengan penuh ketenangan dikasih minjam hampir 1 miliar. Dan dia harus nyebrang lautan. Siapa yang menjamin dia bisa kembali orang ini? Nyebrang lautan.
Setelah 1 bulan ketika perjanjian, Bapak-bapak, apa yang terjadi? Pada hari H pada perjanjiannya, dia tunggu perahu yang melintas. Dia mau membayar utangnya tepat waktu. Ini 800 juta tepat waktu. Tapi sampai sore dia tidak menemukan apa-apa. Perahu tidak ada, hanya menemukan sebatang kayu. Akhirnya apa katanya? Amanah harus saya tunaikan dan janji harus saya tepati. Dia belah kayu itu, Bapak-bapak, dia belah. Kemudian di kayu itu, ini di tafsir Ibnu Katsir diceritakan, di kayu itu kemudian ditaruh, dibungkus, tidak masuk air, diikat kayu itu. Kemudian, ya Allah, dulu ketika saya minjem, saya katakan engkau menjadi saksi atas pinjaman ini. Kemudian dulu juga saya katakan engkau menjadi domin, menjadi penjamin. Ini menjadi penjamin. Maka sekarang saya tunaikan amanah hutang ini semata-mata karena saya ingin membayar tepat waktu, ya Allah. Dilepas bebatang itu, kayu itu. Orang yang punya uang ini, dia ke dermaga, dia menunggu kedatangan orang. Yang bayar utang nggak ada sampai sore. Akhirnya pas mau pulang, dia lewat, dia lihat kayu. Kata dia, alhamdulillah ada kayu buat masak ibunya di rumah. Akhirnya diambil, dipungguk bebatang ini, dipikul, dibawa pulang. Begitu dia kandik di rumah, ternyata buka-bukanya uang lengkap persis 800 juta. Kemudian pada hari esok lagi, yang berutang itu berangkat lagi membawa uang 800 untuk dibayarkan. Karena dianggap yang kemarin itu hanya menunaikan amanah. Dia bawa lagi 800 juta. Dia dapat bahtera perahu untuk membayar utangnya. Begitu sampai ke rumah orang ini, Bapak-bapak, dilepas lagi uangnya. Mohon maaf, kemarin saya tidak dapat apa-apa, tidak dapat bahtera, tidak dapat perahu. Ini uang utang saya 800. Mohon maaf atas keterlambatan 1 hari dari perjanjian kita. Apa kata yang punya uang ini? Semua kiriman kemarin sudah saya terima di kayu yang kamu kirim itu. Saya terima 800. Ini Bapak-bapak. Jadi ternyata kebaikan amanah ini, amanah itu kalau kita benar semata-mata karena Allah, diberikan karomah oleh Allah bahwa disampaikan semua keinginan kita itu. Makanya kita berharap dengan ibadah sholat yang rutin tiap hari, berjamaah di masjid, ya. Kemudian sholat subuh kita, pengajian kita, sedekah kita, ibadah-ibadah kita yang lain. Mudah-mudahan semua itu bisa menolak bala, menjauhi bencana-bencana yang terus kita alami sepanjang tahun ini. Saya kira itu Bapak-bapak yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan ibadah sholat 5 waktu ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain, melanjutkan pembahasan tentang sholat 5 waktu ini. Demikian, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.